Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kemarin kita sudah melihat satu game dari permainan Magnus Carlsen, di mana game itu merupakan salah satu game terakhir Magnus Carlsen sebagai juara dunia catur klasik kawan, dan mengakhiri era Magnus Carlsen selama 10 tahun mendominasi kejuaraan dunia catur klasik kawan. Nanti di bulan April kita akan temui juara dunia baru, Jan Hepoka atau Ding Liren kawan. Tapi Magnus Carlsen masih akan tetap aktif kawan dalam event-event baik online ataupun over the board, terutama di permainan-permainan cepat kawan, Rapid dan Blitz. Magnus Carlsen ini akhir-akhir ini memberikan sinyal bahwa dia kurang tertarik lagi dalam permainan klasik kawan. Berbeda dengan pecatur-pecatur kawakan macam Viswanathan Anand, Alexei Sirov, ataupun juga Boris Gelfand kawan, yang masih terlihat cukup aktif di beberapa turnamen kawan, baik kelas menengah ataupun kelas atas kawan. Viswanathan Anand, Alexei Sirov, ataupun Boris Gelfand ini ya kira-kira umurnya tidak berbeda jauh kawan, sudah berada di kisaran 50-an tahun. Tapi mereka masih cukup aktif, dan coba kita akan lihat permainan salah satu dari pecatur yang masih aktif ini kawan, pecatur senior. Dan game yang saya pilih ini saya ambil permainan Boris Gelfand kawan, yang sedang berlaga di event European Championship 2023 yang memasuki babak keempat. Sementara sampai babak keempat ini kawan, posisi klasemen kawan dipimpin oleh Anton Korobov bersama Ruslan Ponomaryov yang merupakan salah satu juara dunia ini kawan. Ruslan Ponomaryov saat terpecahnya PCA dan FIDE tahun 1999 kalau tidak salah, Ponomaryov ini mendapatkan gelar juara dunia kawan, dan diikuti para pemain lain yang kawan. Sedangkan Boris Gelfand berada di posisi ke-8 mendapatkan 3,5 poin dari 3 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan, dan diikuti beberapa pemain lainnya. Lebih jelasnya kalian kunjungi saja website resminya ataupun data-data yang ada di chess.com kawan. Banyak sekali pemain yang ikut serta kawan. Langsung saja kita scroll ke bawah, ini sampai berapa? Belum sempat lihat tadi jumlah pemain yang ikut serta kawan. Lebih dari 300 pemain yang ikut serta di turnamen tahunan European Chess Championship 2023. Langsung saja kita ke papan permainan. Saya pilih babak keempat dari permainan Boris Gelfand, si pemain senior yang cukup kawakan kawan, yang sekarang di tahun 2003 ini dia berusia 54 tahun kawan. Berbeda 1 tahun dengan Viswanathan Anand kawan, dan di sini Boris Gelfand menghadapi pecatur sesama negaranya Israel, dan Boris Gelfand mengawali dengan kuda F3. Dan hitam Orikobo membalas permainan kuda F6, pion C4 English opening sekarang kawan dari reti opening tadi. Di sini pion E6 Agin Court Defense, selanjutnya adalah pion G3 berencana Viajento. Masih tanda tanya kawan, bentuk utamanya seperti apa pembukaan ini, masih bisa bertransposisi ke bentuk apapun tergantung apa yang akan dimainkan oleh para pemain. Sekarang pion D5, pion D4, kita temui Katalan kawan dengan konstruksi seperti ini. Dan jalur utamanya adalah gajah E7, gajah E2, rokade. Di sini pion pukul pion, menteri bergerak ke C2, ingin rebut pion ini kawan. Dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan pion A6. Kalau menteri ambil pion, pion B5 siap dimainkan kawan, dan gajah B7 bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi yang paling banyak putih ini sedikit menahan, tidak langsung ambil, bermain dengan pion A4 terlebih dahulu. Putih, maksud saya hitam, melanjutkan gajah D7, barulah menteri ambil pion C4. Gajah ini ditempatkan di petak C6, tetap mendapatkan diagonal terang panjang. Kuda nanti opsinya berkembang ke petak D7. Itulah yang bisa terjadi kawan, pilihan utamanya. Pilihan nomor 2 adalah pada posisi ini adalah hitam melanjutkan langsung pion D pukul pion C4. Tentu gajah G2, di sini kuda C6 lanjut hitam, sedikit berbeda dengan variasi ini kawan. Ini adalah Katalan terbuka pada posisi ini, dan menteri bisa keluar ke petak A4. Coba berhasil kuda di sini, diikuti kuda bergerak ke petak pusat nanti kawan. Sebelum itu mungkin di sini adalah gajah B4 skat, bisa diblokade oleh gajah D2. Bisa melakukan pertukaran langsung ataupun juga sedikit menahan dengan langkah kuda D5. Di sini gajah pukul gajah bisa diambil balik oleh kuda, rokade, dan benteng B8. Itulah jalur kedua yang paling banyak dimainkan pemain hitam saat bermain dengan Katalan kawan. Tapi memilih variasi nomor 3 dengan gajah B4 skat, gajah D2. Dan di sini kawan, pilihan terbaik adalah kembali mundur ke petak E7 ataupun ke petak D6 kawan.
memilih variasi nomor 3 dengan pion A5. Dan di sini langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah tentu setelah mendorong pion G3 berencana menyiapkan gajah, langsung gajah ke G2 kawan, atau menteri ke petak C2 untuk backup petak C4 ini. Tapi memilih langkah menterinya ke petak A4 langsung, blokade dengan gajah D7. Menteri mundur ke C2 sekarang, dan sekarang gajah C6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya. Di langkah ke-8 ini kawan, idenya hampir sama, menempatkan gajah terang di diagonal terang panjang untuk mengimbangi gajah terang via cento putih di G2 kawan. Tapi yang paling banyak di posisi ini dimainkan di game-game sebelumnya adalah pion pukul pion seperti biasa. Tapi memilih gajah C6, gajah G2, barulah sekarang pion D pukul pion C4, gajah pukul gajah B4 terlebih dahulu sebelum ambil pion C4 ini kawan, dan menteri hitam D6. Tetap menjaga pionnya ini walaupun ada opsi dengan kuda di A6 kawan, tapi dia ingin tetap menjaga lajur A-nya ini tetap terbuka kawan. Coba pressure pionnya ada di peta A2 ini. Dan rokade ataupun menteri ini mundur kawan, kuda berkembang ke peta D2, 3 opsi bagi putih. Boris Gelfand memilih pengembangan kuda terlebih dahulu ke D2, barulah rokade oleh kedua pemain, gajah D5 menteri C2, dan dengan gajah dengan benteng pion ini mendapatkan tekanan berat kawan. Di sini menteri C6 terlebih dahulu menantang pertukaran. Seumpama diambil dengan benteng terlihat untung satu pion kawan, tapi tidak. Setelah diambil balik oleh gajah, pion B3, gajah terjebak kawan. Kalau ada menteri di sini masih ada benteng yang siap memberikan dukungan. Kalau memilih dengan gajah terlebih dahulu ambil pion ini kawan, agak sedikit panjang kawan, tapi tetap akan menguntungkan putih walaupun kehilangan satu pion. Mungkin di sini tetap akan memainkan pion B3, bukan mungkin lagi kawan, pasti akan memainkan pion B3 mencoba menjebak gajah. Menteri A6, kuda E1 memberikan backup bagi menteri, bentengnya sikat gajah ini kawan. Hitam akan melanjutkan kuda ke D5. Kalau kalian sikat kuda ini kawan agar tidak mencoba membackup gajah ini, bisa kalian pilih juga salah satu rekomendasi dari Stockfish, tapi tidak langkah yang terkuat. Tapi langkah terkuat adalah backup pion ini terlebih dahulu kawan. Dan di sini mungkin kuda C6 terlebih dahulu sebelum menempatkan kuda ke petak C3. Hitam akan tetap fokus pada gajahnya ini untuk menyelamatkan gajah. Jadi dia kehilangan fokus untuk menyerang sisi yang lain kawan. Akan memberikan inisiatif bagi perwira-perwira putih nanti untuk melakukan pergerakan. Banyak lubang-lubang lemah yang bisa diisi oleh kuda putih nanti ke depan ke petak D3, nanti bisa ke petak pusat, ke petak E5 ataupun ke petak C5 bisa diisi oleh putih. Dan di sini ada juga petak-petak lemah yang bisa diisi oleh salah satu kuda yang lain kawan. Diagonal ini masih cukup kuat dengan keberadaan gajah, sedangkan gajah hitam ini akan mendapatkan posisi yang sangat sulit, tidak bisa bergerak lagi. Oke, kembali lagi ke permainan. Menteri C6 terlebih dahulu ditolak, menteri mundur ke B1 menjaga pion A2, kuda ke E4 menantang pertukaran ditolak dengan langkah benteng C1 ancam menteri, dan hitam membalas dengan pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda D2. Kalau benteng ambil menteri, ya kuda masih bisa mendapatkan menteri juga, dan nanti posisi benteng terrefleksi, pion ini menjadi lemah kawan. Oleh karena itu kuda pukul balik kuda hitam di D2 dan membuka akses pertukaran sekarang kawan. Menteri bergerak ke petak D7. Kalau gajah pukul gajah, ya tentu benteng meluncur sikat menteri kawan, dapat menteri gratis, atau pertukaran dengan gajah terang tadi dengan menteri ini tidak terlalu menguntungkan juga bagi hitam kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah menteri mundur ke D7. Sekarang pion E4 untuk mendapatkan tempo kuasai petak pusat. Sekarang dua pion ini kawan. Posisi putih terlihat cukup nyaman pada posisi ini. Menteri keluar lagi kawan ke D3, benteng D8, kuda F3 reposisi kembali kawan, dan menteri kembali ke petak gelap untuk menjaga pionnya kawan. Selanjutnya menteri putih E3. Di sini kuda mulai berkembang ke D7, dan di sini kuda mencoba manuver kawan ke petak-petak terang ini, mencoba tetap pressure pion lemah ini kawan yang sendirian. Merupakan pilihan terbaik versi Stockfish, memilih reposisi gajah untuk mendapatkan diagonal yang lebih ciamik, mungkin ke D3 ataupun opsinya ke peta C4. Kita lihat saja, benteng A5 keluar kawan, gajah C4 ternyata, dan di sini menteri mundur ke E7. Kita temui langkah-langkah yang cukup presisi dari kedua pemain. Beberapa langkah berikutnya sampai mendekati langkah ke-40 nanti kawan, dan tadi
Tantangan pertukaran gajah terang ditolak oleh Boris Galvan, lebih memilih menggeser bentengnya ke lajur pusat. Pion H6 memberikan ruang bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakang, ada pergerakan kawan. Dan di sini menteri mundur ke C1, coba ancam pion di sini. Salah klik lagi. Kuda lompat ke peta F6, pilihan dari Orikobo membuka akses menteri menjaga pion C7-nya. Menteri C4, gajah pukul gajah, diambil balik menggunakan pion kawan, dan ini merusak struktur pion putih di lajur B sama mempunyai pion yang bertumpuk di lajur B kedua pemain. Pion C6 agar tidak mendapatkan gangguan dari menteri, mungkin mendapatkan dukungan dari benteng kawan, oleh karena itu didorong satu peta. Selanjutnya raja bergerak ke G2, menteri F8, di sini menteri C2. Benteng DA8 kawan ditumpuk di lajur A, menguasai lajur A penuh hitam di sini, tapi tak ada masalah bagi putih untuk sementara waktu. Kuda E5, menteri bergeser ke D8, dan di sini menteri maju lagi ke C4. Benteng bergeser ke B5 menjaga pionnya kawan, pion F3, benteng A2 di sini, dan di sini kuda manuver ke D3 untuk menjaga pion dari ancaman benteng ini kawan, dan hitam melanjutkan manuver kuda D7. Apakah untuk dukungan pion C-nya ataupun pion E-nya nanti kawan, tapi peta E5 masih cukup kuat dengan adanya kuda. Tapi yang menjadi masalah baris kedua ini juga perlu diperhatikan oleh putih kawan. Menteri putih C2 untuk mengawal pionnya, nanti kalau terjadi pertarungan di peta ini kudanya siap beraksi kawan ke peta C5 ke peta E5. Menteri hitam F6 untuk incar pion pusat, di sini benteng menaik ke peta E2 membiarkan pion diambil kawan. Tapi tidak berani bermain dengan pion H5. Kalau ambil bahayanya ada discover kawan, triple attack, serangan tusuk sate, dan juga ada benteng yang siap tewas juga di peta A2. Oleh karena itu hitam hanya bermain dengan pion H5, dihentikan dengan pion H4, pion G6 kawan, menteri bergeser ke C1, raja bergerak untuk mengawal peta gelapnya kawan, dan di sini kuda F2 reposisi lagi. Apakah mencapai sampai peta G5, apakah ke peta F5 nanti ke depan, juga membuka akses bagi bentengnya bermain di lajur D ini. Benteng BA5, dan di sini menteri naik ke D2 menghindari ancaman kawan, tantangan pertukaran benteng mungkin. Dan di sini kawan Stockfish menyarankan dobrak peta pusat membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan. Ya, kalau di sini menteri ambil pion B4, maka pion E pukul pion D4 kawan. Menteri ambil pion, terjadi pertukaran menteri kawan, dan kuda bisa mengancam pion B3. Dan kalau sedikit dilanjutkan pion B4, benteng bisa bergerak kawan dan mengepin benteng. Di sini kuda siap lari lagi kawan. Masih cukup berimbang juga permainan dengan variasi itu. Memilih benteng B5 tetap menjaga pionnya kawan. Di sini didahului dengan pion E5 menghentikan laju-laju pion hitam agar tidak membuka permainan di peta pusat. Menteri mundur ke D8, sekarang gantian pion G4, dan selanjutnya di sini menteri bergeser untuk menjaga baris H-nya kawan. Peta H5 merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih kuda ke peta B6 dimanfaatkan membuka permainan di sisi kanan. Terjadi baku hantam, bukan pilihan terbaik juga, ambil balik pion putih kalau Stockfish menyarankan kuda ini ke pusat kawan. Tapi memilih ambil balik pion H5, raja putih H3 memberikan jalan bagi benteng bermain di lajur G ini kawan. Sekarang kuda hitam bergerak ke pusat ke D5, cukup nyaman, sudah tidak ada pion yang mengganggu. Mendapatkan potensi serangan juga di peta F4 kawan. Jika tidak ada menteri, harus berhati-hati posisi putih pada posisi ini. Dan tidak terburu-buru juga dengan benteng, memilih langkah kuda ke E4, siap menempati peta D6 kawan. Posisi yang sangat nyaman dengan dukungan pionnya. Di sini raja langsung bergeser ke F8, tidak terburu-buru juga dengan benteng-bentengnya ini kawan ke lajur G, langsung menempati peta D6 terlebih dahulu, ancam benteng, dan benteng dikorbankan kawan, memilih langkah raja ke peta E7. Kalau mempertahankan benteng, maka pion ini sulit untuk dipertahankan lagi kawan. Putih akan menggeser bentengnya kawan, dan coba lihat pion ini akan jatuh, memaksa nanti blokade dengan menteri kawan, dan hitam akan kehilangan menteri. Tapi nanti permainan hampir mirip kawan, hitam harus kehilangan menteri beberapa langkah berikutnya. Dan raja mulai bergerak, benteng mulai menusuk kawan, dan di sini kuda ambil benteng terlebih dahulu untuk membuka lajur C kawan dengan tempo skak juga. Gampanglah ambil pion ini nanti. Diambil balik oleh pion C, benteng ambil pion F7 terlebih dahulu,
raja ke B6 kawan, dan di sini benteng satunya bergerak, tidak lagi blokade lajur C ini. Mulai ditumpuk kawan di baris ke-7 dan memberikan ancaman skakmat nantinya kawan. Di sini menteri bergerak ke C8 dan benteng ditumpuk di baris ke-7, benteng A1, benteng pukul pion kawan, dan dihantam oleh menteri. Terjadi pertukaran dua benteng dengan menteri hitam. Selanjutnya menteri bergerak ke H6. Terlihat permainan sudah tidak seimbang lagi kualitas permainan dengan menteri melawan kuda plus benteng. Di sini tadi kawan, putih tidak berani ambil pion ini karena kena skak garbuan kawan. Oleh karena itu putih memindahkan rajanya terlebih dahulu. Selepas itu raja hitam mendekati pionnya, menjaga pionnya kawan. Dan menteri ambil pion H5, benteng G1 skak. Raja bergerak ke H2, benteng G2 skak untuk mendapatkan pion yang di sini kawan, berharap diambil oleh raja dan ada skak garbuan. Tapi jika dilanjutkan kawan, raja ambil benteng ini, terlihat hitam masih mempunyai kuda di langkah berikutnya. Tapi coba lihat, kalian mempunyai banyak pion. Di sini Stockfish menyatakan permainan ini masih akan dimenangkan oleh putih. Tapi tentu tidak mempunyai perwira, juga ketar-ketir kawan. Tapi dengan adanya banyak pion, kalau kalian presisi langkah-langkahnya, kalian masih bisa menang. Tapi memilih rajanya bergeser, benteng ambil pion B2, menteri F7 skak, diblokade oleh kuda, pion didorong kawan, dikorbankan untuk membuka jalan, diambil oleh pion E. Di sini menteri F6, persiapan menusuk di petak D6 kawan, benteng melakukan skak terlebih dahulu. Setelah beberapa kali skak kawan, di sini sudah tidak ada skak lagi, giliran putih melangkah, menteri D6 skak, raja E8 dan pion E6, hitam menyerah di langkah ke-66. Apabila permainan dilanjutkan dengan langkah benteng skak, ya raja ini siap bergerak naik dan dengan tempo ancam benteng di sini kawan. Nanti tinggal menteri ini bergerak skak, kemudian skak lagi mendapatkan kuda. Itulah beberapa langkah berikutnya. Tak perlu kita lanjutkan sampai skak mat. Masih cukup jauh juga dari skak mat kawan. Itulah kawan permainan Boris Gelfand, si tua-tua keladi, masih sering kawan riwa-riwi di event-event turnamen di Eropa walaupun umurnya sudah 54 tahun kawan. Bersama Alexis Sirov, Viswanathan Anand, sering kita lihat permainan Boris Gelfand ini. Dan tentu ada beberapa pecatur-pecatur senior lainnya. Ya admin, kalau bukan pecatur papan atas, admin juga tidak terlalu familiar kawan dengan nama-nama pemain-pemain senior. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi dan beberapa alternatif pembukaan Catalan yang admin sebutkan tadi bisa jadi bahan referensi kawan. Dan terima kasih sudah mampir kembali. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.